Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung bersama Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang. Selamat pagi, Pak Edwin. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Edwin, ini kalau kita perhatikan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia sempat menyentuh angka 38.000 beberapa hari yang lalu, begitu, dan kemarin 36.000. Ya. Seberapa besar ini masih menekan IHSG? Iya, kalau kita lihat sebetulnya kalau berkaca kepada apa yang terjadi di India, justru di saat-saat jumlah korban meningkat, indeks di India itu mengalami penguatan, dan saya melihat itu pun akan terjadi karena apa? Di selain pihak pemerintah kan sudah melakukan disebut PPKM darurat tersebut, sehingga kami percaya itu akan turun. Itu pertama. Kedua juga kan vaksinasi juga lebih digencarkan, ya. Sehingga itu membuat nanti herd immunity bisa tepat tercapai. Oleh karena itu nggak heran IHSG akan menguat, Mas, ke depannya, Mas. Oke, kalau terhadap IHSG justru malah menguat, bagaimana kemudian lonjakan kasus ini akan memengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua nanti? Iya, jadi tergantung sekarang seberapa lama PPKM tersebut, darurat tersebut diterapkan, ya kan? Karena target pemerintah itu kan katanya sampai tanggal 20 itu jumlah korban itu di bawah 10.000. Tapi banyak pihak yang agak meragukan. Nah, yang kita perlu antisipasi itu adalah apakah akan diperpanjang atau tidak, dan bagaimana bentuk daripada PPKM selanjutnya, Mas. Karena kalau memang nanti akan menjadi lama, katakan sampai Agustus, nah itu yang nanti berpotensi menurut saya itu akan menekan GDP dan otomatis nanti membuat market yang seharusnya mengalami euforia atau mengalami penguatan menjadi sedikit terhambat, Mas. Oke, kita pindah ke sentimen global begitu kan. Ini data ekonomi Amerika sudah dirilis, begitu, sejauh mana ini menjadi perhatian dari para investor? Nah, kalau kita lihat dari eksternal faktor, termasuk di Amerika, sangat banyak sentimen positif, ya kan. Kalau kita lihat beberapa data menunjukkan bahwa probability untuk terjadi tapering, ya, atau kenaikan suku bunga itu kecil banget gitu, karena melihat data-data tingkat pekerjaan, ya kan, lalu juga inflasi, ya, lalu juga tingkat pertumbuhan. Makanya nggak heran Dow Jones, ya kan, juga mengalami penguatan, ya kan. Lalu kita lihat juga harga-harga komoditas juga mengalami penguatan, Mas. Karena apa? Karena mereka belum melihat dalam waktu dekat ini akan terjadi tapering. Sehingga tidak heran harga seperti minyak mentah, emas, nikel, timah, ya kan, termasuk batu bara terus mengalami kenaikan, Mas. Jadi isu tapering ini masih menghantui pergerakan IHSG, Pak Edwin? Justru karena sekarang berkurang tekanannya, ya kan. Jadi berkaca kepada Dow Jones dan berkaca kepada pasar komoditas yang mengalami kenaikan, ya itu artinya tekanan tersebut pun mengalami penurunan juga di bursa Indonesia, dan itu juga tercermin kalau kita lihat dari obligasi 10 tahunan Amerika, di mana dia punya yield itu kan turun cukup signifikan, Mas. Dan itu menandakan tekanan tersebut semakin berkurang, Mas. Itu beberapa indikator yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga ada wacana stimulus keempat, ya, yang mungkin akan dikeluarkan oleh pemerintah Joe Biden gitu ya. Nah, apakah ini diapresiasi oleh pasar, Pak Edwin? Nah, kalau memang pakai stimulus itu jadi diluncurkan, nah itu membuat market semakin cair, semakin berlimpah dananya, dan itu akan mendorong naik bukan hanya nanti indeks, termasuk di dalam indeks Dow Jones, ya, Eropa maupun termasuk di Asia di dalam Indonesia, tapi juga harga-harga komoditas pun akan mengalami kenaikan kalau memang itu terjadi, Mas. Dan juga kalau kita lihat, ya, yield obligasi pun akan mengalami penurunan kembali. Jadi itu good news sebetulnya buat pelaku pasar. Oke, kemudian The Fed juga kan sudah bilang bahwa mereka tidak akan terburu-buru untuk menaikkan suku bunga acuan. Apakah kemudian ini bisa menjadi sentimen juga buat IHSG? Ya, itu sebetulnya sejalan, ya, dengan apa yang dikatakan oleh rapat The Fed beberapa waktu lalu, di mana dari 18 members dari The Fed itu 11 mengatakan baru akan menaikkan suku bunga itu di tahun 2023, ya, itu sebanyak dua kali. Kalaupun paling cepat nanti di semester kedua di 2022. Sehingga kalau boleh saya katakan sampai akhir tahun dan mungkin sampai semester ke-1 di 2022, tekanan terhadap kenaikan suku bunga itu rendah sekali. Jadi itu good news juga buat market di global, Mas. Oke, kemudian prediksi Anda sendiri begitu ya tentang rentang IHSG untuk pekan ini, support dan resistensinya seperti apa?
Iya, kalau untuk support kita melihat di level 6.000 sekarang cukup nyaman, Mas, dan itu sebagai juga support psikologis. Nah, kalau kita lihat ini sampai akhir minggu ini mungkin akan berada di level 6150 sebagai resistance selanjutnya, Mas. Jadi kalau misalnya kenaikan hari ini bisa berlanjut, mungkin kita bisa mencapai 6150 mungkin di Jumat akhir pekan ini, Mas. Oke, kemudian sentimen-sentimen yang mungkin bisa menjadi pendongkrak IHSG? Ya, jadi selain itu juga kita bursa regional tadi mengalami kenaikan signifikan sekali, Mas ya. Lalu juga kita lihat pemerintah juga mulai meluncurkan juga beberapa paket stimulus di dalam negeri, ya mereka mengalihkan beberapa dana untuk masalah kesehatan, ya, dan juga mempercepat vaksinasi tadi saya katakan juga mengimpor banyak sekali vaksin dan juga yang terpenting pemerintah sekarang sudah mulai melakukan vaksinasi mandiri, Mas. Jadi itu juga dapat mempercepat penerapan daripada vaksin tersebut, Mas. Jadi itu sebetulnya good news buat market. Nah, rekomendasi Anda untuk pelaku pasar bagaimana mereka harusnya mengambil sikap selama sepekan ini gitu, atau opsi investasi apa yang harusnya diambil? Jadi kalau kita melihat yang hype atau yang sangat menguat minggu ini, perhatikan saham-saham berbasis pertama kesehatan, ya, lalu juga rumah sakit, ya, lalu juga kita lihat laboratorium, lalu juga saham-saham berbasis komoditas dan juga saham-saham berbasis komunikasi dan informasi. Jadi situ ada di dalamnya Siloam, Telkom, Antam, Timah, ya, Inco, ya, Prodia, ya, PTBA, ya, itu beberapa saham yang menurut saya, ya, itu nanti akan punya prospek sepanjang minggu ini akan mengalami penguatan, Mas. Baik, terima kasih atas waktu dan juga rekomendasinya Pak Edwin, atas informasinya pemirsa, Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang.